Jadi anak-anak muda hari ini itu sebenarnya tidak paham koperasi itu apa. Ya kan, koperasi itu apa? Mereka memandang bahwa koperasi itu ya seperti simpan pinjam, ya kan, kemudian KUD atau penyedia pupuk, hal-hal seperti itu. Bahkan koperasi itu seperti mereka memandang seperti bank keliling, ya kan, bank keliling, ya kan. Nah, cobalah mungkin berpikir bahwa koperasi-koperasi yang jadul-jadul itu kita modif inisiasi anak-anak muda itu karena mereka melek digital, koperasi yang transparan dan bisa out of the box. Nah, Palu Gada, koperasi Palu Gada misalnya yang diinisiasi anak-anak muda. Mereka kan nggak perlu punya barang, ya kan? Mereka tidak perlu punya barang, tapi paling nggak ada prosedur di tetangga sebelah itu punya apa. Pak, saya ikut menjualkan, nanti koperasi saya ikut menjualkan, keuntungannya saya minta sekian bagaimana? MOU lah, ya kan? Artinya peluang usaha banyak. Asal anak muda itu jangan godeli alma mater bahwa jas saya ini mahal, ya kan? Tapi turunkan gridnya bahwa saya ini harus berkarya, ya kan? Buang gengsi, buang malu, buang putus asa. Haji Erjik Bintoro, SH, MH, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, periode 2024-2029. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B, Bidang Perekonomian. Periode sebelumnya, Erjik Bintoro diangkat menjadi pengganti antar waktu anggota DPRD Jatim dari fraksi PKB, sisa masa jabatan 2019 sampai dengan 2024. Erjik menggantikan almarhum Husainuddin yang meninggal dunia pada 13 Maret 2021. Sebelumnya, Haji Erjik Bintoro menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kediri 2004 sampai dengan 2014. Erjik adalah sosok yang berpengalaman di bidang politik. 10 tahun menjabat Ketua DPRD Kabupaten Kediri 2004 sampai 2014. Dikenal sebagai penggerak ekonomi kreatif dan pertanian dengan programnya dalam pembinaan kemandirian ekonomi masyarakat, usaha pemerataan ekonomi masyarakat di semua sektor, serta menghapus kemiskinan dengan penyediaan lapangan kerja yang luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posko Berdialog. Kali ini kita bertemu kembali di Posko Berdialog, ruang diskusi, berbagi inspirasi, dan ruang untuk memecahkan segala persoalan yang tengah menjadi pembicaraan masyarakat dan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Kali ini tentunya saya tidak sendiri. Kita akan berdialog pada episode kali ini bersama anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, beliau Haji Erjik Bintoro, SHMH, yang alhamdulillah beliau menyempatkan hadir di studio kita di Posko Berdialog. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi bagi sahabat semua untuk memperkaya literasi dan menjadi panduan kita dalam berdialog. Kali ini kita akan berdialog terkait dengan tugas di Komisi B bidang perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Terima kasih sudah hadir Pak Erik di Erjik nama saya. Erjik ya? Iya. Agak itu Pak, kena lampu ini ya. Bapak Haji Erjik Bintoro. Panggilnya Pak Erjik ya Pak? Boleh. Pak Erjik. Biasanya memang Pak Erjik Pak ya? Nama kecil Irji. Irji. Oke, ini alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Pastinya kita ngomong tidak jauh dari tugas dan fungsinya Komisi B terkait dengan perekonomian. Kali ini kita akan membahas terkait dengan memperkuat koperasi melalui
inisiatif Karang Taruna dan partisipasi generasi muda. Nih, kalau soal ngomong koperasi biasanya ngomong generasi tua nih, Ya. Tapi bagaimana kita menginisiasi anak-anak muda mau untuk berkoperasi? Nah, Pak Ercik ini kira-kira bagaimana Pak? Sekarang kan kalau koperasi itu kan, apalagi sekarang Pak Presiden lagi gencar-gencarnya ya, Pak Presiden Prabowo lagi gencar-gencarnya sekarang dengan koperasi merah putihnya, semua hampir di wilayah kelurahan ada semua koperasi merah putih. Tentunya ini menjadi peluang bagi anak-anak muda, bagi Gen Z khususnya, bagaimana ya koperasi itu jangan sampai patah semangat, patah generasi sehingga anak-anak muda sekarang tidak mau berkoperasi. Sebenarnya bagaimana potret yang Gen Z sekarang dengan koperasi itu Pak RJ? Jadi anak-anak muda hari ini itu sebenarnya tidak paham koperasi itu apa. Ya kan, koperasi itu apa? Mereka memandang bahwa koperasi itu ya seperti simpan pinjam, ya kan, kemudian KUD atau penyedia pupuk, hal-hal seperti itu. Bahkan koperasi itu seperti mereka memandang seperti bank keliling, ya kan, bank keliling. Nah, padahal itu tidak benar, gitu. Nah, branding itu tercipta karena perjalanan kita selama ini, ya kita melihat koperasi-koperasi seperti itu. Padahal koperasi-koperasi yang sukses, yang diinisiasi bapak-bapak kita ya, bapak-bapak kita di masa-masa lalu kayak KUD atau koperasi-koperasi susu, koperasi apa yang sekarang sukses itu masih banyak itu loh. Jadi makanya saya berpikir begini, saat ini lulusan tiap tahun anak-anak SMK, SMA yang tidak melanjutkan kuliah atau anak-anak lulusan S1 yang di Jawa Timur saja itu ratusan ribu, ya kan, ratusan ribu. Nah, saya berharap mereka tidak hanya memasang jaketnya alma mater dengan nilai tinggi, ya kan, sehingga tidak pernah berpikir dan akhirnya mereka memasang harga bahwa saya lu S1 maka saya harus kerja dengan gaji sekian, ya kan. Nah, akhirnya begitu lulus, sementara persaingan pekerjaan ibaratnya 1000 banding 1, ya duduk manis di rumah. Nah, akhirnya nggak melakukan apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Padahal apa sih artinya selembar ijazah kalau tidak ada karya? Iya, betul. Kalau tidak ada karya. Oleh karena itu, saya berharap bahwa anak-anak muda ini juga berpikir tentang bagaimana membuat karya di sekeliling kita, memanfaatkan di sekeliling kita, ya kan? Jadi paling tidak, kalau mungkin koperasi-koperasi masa lalu itu bolehlah jadul-jadulan, ya kan? Ya, betul. Tapi hari ini kan kita ada kemajuan yang namanya teknologi, Betul. ya kan? Banyak orang melek digital, anak muda melek digital semua, ya kan? Nah, cobalah mungkin berpikir bahwa koperasi-koperasi yang jadul-jadul itu kita modif di inisiasi anak-anak muda itu karena mereka melek digital, koperasi yang transparan dan bisa out of the box. Jadi tidak hanya koperasi mungkin koperasi pertanian atau koperasi apa yang sudah ada, simpan pinjam atau kayak arisan, tidak. Tapi betul-betul mereka berpikir membuat koperasi. Artinya begini, filosofi koperasi itu kan sebenarnya koperasi itu bukan kumpulan modal. Betul. Koperasi itu adalah kumpulan orang. Cobalah kalau kita misalnya, Guse, bekerja dengan kita berpikir satu orang kira-kira saya kerja apa. Ya kan, susah nggak? Susah kan? Coba kalau 10 pemuda berkumpul, seperti kata Bung Karno ya, kirim api 10 pemuda akan hujang dunia, misalnya itu. Kalau 10 pemuda kampung itu berkumpul, saya yakin tidak semuanya punya
skill yang sama. Ada yang skill speak-speaknya bagus. Wah ini cocoknya di marketing. Ya kan, ya kan. Ada yang ngerti IT. Ya kan. Ada yang ngerti apa lagi? Ada yang bisa nego-nego. Ada yang punya pengaruh. Kemudian dibentuklah koperasi, ada yang leadernya misalnya, ya kan? Betul. Nah, mereka kan sudah bisa taruhlah kecil-kecilan koperasi apa ya? Koperasi serba usaha. Koperasi digital. Koperasi serba usaha itu maksudnya lu butuh apa gua ada. Palu gada. Palu gada, koperasi Palu gada misalnya, yang diinisiasi anak-anak muda. Betul. Mereka kan nggak perlu punya barang, ya kan? Mereka tidak perlu punya barang, tapi paling nggak ada prosedur di tetangga sebelah itu punya apa. Pak, saya ikut menjualkan, nanti koperasi saya ikut menjualkan, keuntungannya saya minta sekian bagaimana? MOU lah, ya kan? Nah, beberapa dagangan. Lalu mereka buat platform digital, misalnya lewat live Shopee misalnya, nggak perlu joget-joget, ya. Mereka menjual, nah itu kan bagus. Intinya bahwa anak-anak muda itu jangan bangga dengan ijazah, dengan lesan, tapi mari kita berkarya, kita manfaatkan apapun di sekitar kita. Kita punya teman-teman, sahabat, dan sebagainya, mari kita belajar mandiri. Saya tidak ngomongkan tentang apa ya, ini harus didukung pemerintah, belum kan sudah lebay itu namanya, ya kan. Paling enggak, koperasi itu adalah kumpulan pikiran, kumpulan ide dari anak-anak itu sendiri, kemudian membuat koperasi. Dalam hal ini ya semacam apa ya, semacam badan usaha lah, ya kan, badan usaha tapi bentuknya koperasi, bentuknya koperasi. Betul. Apalagi koperasi juga sesuai dengan itu, sesuai dengan pemikiran Bung Hatta, bahwa koperasi adalah sokok guru ekonomi bangsa. Jadi itu memang filosofinya sudah digali Bung Hatta sejak zaman dulu. Betul. Artinya bahwa kita ini punya gotong royong, punya apa? Semangat Pondasi-pondasi kebersamaan yang luar biasa. Yang sebelum tahun 45 itu sudah ada. Maka Bung Hatta itu hanya meneruskan dibentuklah koperasi. Nah, cuma terakhir ini koperasi kan itu namanya jelek. Kehilangan jati diri. Karena satu orang pun bisa mendirikan koperasi dan simpan pinjam, bunganya mahal. Kalau tidak bayar bunga dikejar-kejar, kan itu. Akhirnya hilang jati diri koperasi. Ada koperasi kalau di Kediri istilah Bang Cuilan juga itu. Ada di Malang Bang Titil. Bang Titil ya, itu. Itu kan akhirnya mendowngrade koperasi. Iya, betul. Jadi kalau anak-anak muda ini bikin kayak usaha bersama, ada kolektivitas, kepemilikan bersama, maka saya yakin ada value yang dia dapat. Value itu kan tidak hanya berupa uang, tapi pengalaman berorganisasi, ada yang jadi pemimpin. Paling nggak belajar beda pendapat. Eyel-eyelan bagi pemula itu adalah modal utama untuk melangkah berikutnya. Ya kan? Betul. Ya itu juga bagian daripada bagaimana merangsang anak-anak muda juga untuk mau berkooperasi. Iya. Karena kembali lagi kepada bahwa kooperasi adalah jati diri perekonomian bangsa kita. Bung Hatta saja sudah mengklaim bahwa memang jati diri ekonomi bangsa Indonesia adalah kooperasi. Ya. Saya kira itu yang paling cocok. Bukan sekumpulan modal, tapi sekumpulan Kumpulan orang. Satu orang ketika berkumpul menjadi banyak, mempunyai pikiran yang sama, akhirnya bisa lebih baik. Jadi sudah tidak zamannya kumpul-kumpul anak muda 10 orang, kemudian di tengahnya ada botol. Nggak penting sudah, ya kan? Sudah hilang, zamannya sudah berganti, ya kan? Kongko di warkop ngobrol yang nggak penting tidak perlu, ya kan? Ya. Nge-game pun sekali-sekali nggak boleh. Yang penting nggak judi online. Iya. Yang penting bagaimana 10 orang, 9 orang, ayolah bentuk badan hukum. Sekarang badan hukum pun difasilitasi oleh Pemprov Jatim, gratis ada, ya kan? Gratis ada. Gitu loh. Jadi yang penting bentuk badan hukum. Kenapa harus badan hukum? Karena itu bisa untuk paling enggak untuk apa? Kalau bahasa Jawa piandel itu apa? Untuk apa ya?
untuk kekuatan, misalnya pinjam bank, pinjam apa, ya kayak kepercayaan terhadap pihak lain. Kalau sudah berkembang kan begitu. Betul. Dan bisa ikut juga Pak proyeknya pemerintah. Ya, pikir makan bergizi. Bisa jadi pemasok ke Iya, pemasok, SPPG. Sekarang maksudnya memang harus koperasi. Koperasi. Ya, koperasi. Itu kan bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Saya respect sih dengan Pak Prabowo bahwa sekarang itu waktunya membersihkan nama koperasi, ya kan? Itu. Hanya saja saya menginginkan bahwa koperasi-koperasi yang tidak benar ini ya paling tidak ada binaan. Ya. Binaan. Misalnya simpan pinjam milik perorangan itu kan kalau bisa dibina, kalau tidak bisa dibina ya dibina. Kasihan rakyat kecil kan gitu ya. Ya, berkedok koperasi tapi bertingkah seperti perbankan. Lebih dari perbankan. Kalau dalam zaman dulu namanya rentenir kan gitu ya kan. Nah, dengan bunga yang besar. Ya. Pak, tapi dari sekian banyak dari pemuda-pemuda di Indonesia kan ada namanya Karang Taruna. Ya. Karang Taruna bagian daripada kumpulan anak-anak muda yang berorganisasi. Kalau ketika anak-anak Karang Taruna ini mereka biasanya rata-rata kritis, Ya. rata-rata kritis. Nah, ketika kekritisan mereka dijadikan sebagai model untuk berkooperasi juga akan lebih baik. Baik, bagus. Nah, bagaimana untuk merangsang ini biar anak-anak muda bisa gabung di Karang Taruna menjadi jembatan untuk berkooperasi? Ya, saya berpikir bahwa memang bapak-bapak yang sekarang misalnya kalau masih hidup ya koperasi-koperasi di tingkat desa, kalau di Batu Malang ini kan koperasinya luar biasa, ya kan? Koperasi Luar biasa, koperasi susu, Koperasi unit desanya masih jalan. itu perlu kaderisasi. Betul. Bapak-bapak yang sudah sepuh, ya sudah waktunya mengkader agar nanti ketika ditinggalkan itu ada anak-anak muda yang muncul. Generasi yang siap. Iya, ya. Rekrut anggota dari anak-anak muda kan begitu. Jadi kalau yang Karang Taruna hari ini kan termasuk desa juga difasilitasi untuk koperasi murah putih. Iya. Ya, saya berharap itu bisa merekrut anak-anak muda untuk gabung di dalamnya. Tapi lebih dari itu, di luar Karang Taruna, saya menginginkan, karena kita itu punya lulusan banyak sekali, lulusan itu banyak sekali loh Mas. tiap tahun. Jadi jangan berpikir kerja apa, ngelamar di mana, dan sebagainya. Tapi mari kita ngobrol 10 orang di lingkungan kita, ayo kita bangun usaha apa, di lingkungan kita itu ada apa. Menciptakan, ya kan, menciptakan. Minimal dengan kemajuan teknologi digital itu minimal tidak harus punya produk. Belajarlah membuat koperasi jualan, gitu aja. Koperasi jualan. Apa? Yang tadi koperasi apa Mas? Koperasi digital. Enggak, yang apa? Jadi paling enggak di lingkungan saya, satu desa, satu kecamatan, taruhlah satu kecamatan, itu produknya apa, kemudian mereka melakukan pendataan, silaturahmi, kami ingin menjualkan, sekaligus berbagi keuntungannya bagaimana. Mereka sudah punya badan hukum, mendatangi, kalau perorangan mendatangi kan mungkin ilmu ya. Betul. Kalau sudah berbagi tugas, dari 10 orang itu berbagi tugas, yang pintar sepik-sepik, ngobrol, yang pintar IT, promo, nah itu kan bagus. Karena memang koperasi kumpulan pikiran, kumpulan saya gitu. Nah itu memang koperasi kan, kenapa harus koperasi? Koperasi memang satu posisi bukan kumpulan modal. Yang kedua, ketika ada keuntungan, koperasi akan kembali lagi kepada anggota. Dan tentu namanya rintisan, ya namanya rintisan tentu tetap mengalami sandungan, halangan, dan kegagalan. Dan saya yakin kegagalan itu bukan sesuatu yang harus setelah itu wah sulit, wah susah, wah. Nah, kegagalan itu adalah semacam tangga untuk meraih kesuksesan ya. Naik kelas saja ada ujiannya, Pak. Iya, naik kelas saja Ada ujiannya. Mau naik kelas harus ada ujian. Sama ketika mau maju, ujian dulu. Nah, anak-anak muda jangan patah menyerah ketika ada ujian. Ketika ada kendala, maka itu menjadi batu yang lompatannya untuk menuju kesuksesan. Jadilah generasi muda yang bukan pewaris, tapi Perintis. ya kan, perintis. Jadi kalau pewaris ya tidak semua jadi pewaris.
Tapi perintis itu luar biasa kalau bisa dilakukan oleh anak-anak muda, apalagi yang dirintis itu bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Betul. Banyak di lingkaran kita, di lingkungan kita banyak orang-orang pintar buat produk, tapi tidak bisa menjual. Ada kendala tidak bisa menjual karena gaptek, ya kan? Nah, disitulah peluang anak-anak muda masuk. Koperasi saya siap menjembatani panjenengan dengan penjual di luar sana yang luar biasa. Artinya IT maju ini kan sebenarnya pembeli itu, kalau dulu orang jualan itu kan nunggu orang lewat. Betul. Ngitung jalan sepi orang lewat. Sekarang orang di dalam aja nggak pikir tempat. Itu laris karena saking pinternya teknologi pinternya jualan. Jadi sekarang orang jualan nggak perlu kios. Nggak perlu. Ya pinter-pinter bikin konten kayak teman-teman ini. Pinter bikin konten kayak itu. Konten yang menarik, yang akhirnya dapat review dari pembeli banyak, otomatis tinggal tidur kan laris. Karena itu juga bagian daripada ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, dan itu juga menciptakan lapangan pekerja baru bagi anak muda. Sehingga angka pengangguran di Jawa Timur bisa semakin turun. Jadi lo mau berkumpul dengan koperasi. Artinya jangan berharap pekerjaan apapun di luar sana karena tingkat peluangnya kecil sekali. Tapi belajarlah berpikir untuk mandiri, untuk berdiri dengan gagah, saya bisa. Nah, Ya kan? Orang-orang sepuh-sepuh saya di jalanan itu yang ada saya dapati di Kota Malang ini, malahan ya. Di Kota Malang itu saya dapati, Bapak lulusan apa? Saya lulusan SD. Usahanya, saya punya odong-odong 3, Pak. Di itu sebelahnya alun-alun 1, di tengah 1, di pojok 1. Itu kalau hari Sabtu Minggu itu rata-rata 200.000, jadi penghasilan saya 600.000. Luar biasa kan, 600.000 loh ya. Kalau hari-hari biasa mungkin 150, berarti 450 sehari. Berarti 1 bulan mereka itu bisa 15 jutaan, dan itu tidak ada modal, ya kan? modalnya bensin. Modalnya paling anak kecil nangis itu, ya kan? Mereka sudah kerja. Nah, artinya peluang usaha banyak. Asal anak muda itu jangan godeli alma mater bahwa jas saya ini mahal, ya kan? Tapi turunkan gridnya bahwa saya ini harus berkarya, ya kan? Buang gengsi, buang malu, buang putus asa. Menciptakan karya yang terbaik untuk masa depan yang lebih baik. Iyalah. Jadi anak-anak muda jangan gengsi, Gen Z jangan gengsi dengan jaket alma maternya. Membentuk usaha, berkumpul dengan teman-teman satu circle, membuat koperasi, menjadikan usaha yang lebih baik sesuai dengan tadi koperasi Palu Gada. Lu perlu gua ada. Gitu. Jadi banyak lah yang bisa dimanfaatkan bagi yang misalnya kalau itu misalnya yang suka ditanam tanaman, ya kan, taruhlah bisa memberdayakan lingkungan untuk nanam apalah yang bisa dimanfaatkan di lingkungan. Sekarang seperti di Mojokerto itu ada anak-anak muda itu membuat kampung anggur. Jadi halaman rumah itu kan anggur itu kan cuma di tepi-tepi ya, saja nanamnya di pinggir itu, kemudian anggurnya kan ke atas gitu. Nah, setiap rumah ditanami itu, kemudian nanti yang anak-anak muda itu menjualkan. Nah, syukur-syukur koperasi anak-anak muda itu sudah bisa ke sana arahnya. Tidak hanya dia belajar menjual, tapi memberikan motivasi ke masyarakat agar ada income tambahan, ya kan? Dengan meniru, tidak perlu takut. ATM itu tidak menakutkan, ya kan? Betul. Ya kan? Amati, tiru, Modifikasi, tidak apa-apa gitu loh. Jadi sekarang lebih fleksibel kan kita. Jadi kalau dulu orang kan berpikir gaya apa ya, sekarang kan enggak, ya kan? Sekarang banyak contoh yang bisa dilakukan untuk menciptakan usaha-usaha yang terbaik bagi anak-anak muda. Jadi jas alma mater itu hanya gengsi ketika kuliah. Ketika sudah lepas kuliah, itu kehidupan yang sebenarnya. Betul. Dan sekolah itu menurut saya, kuliah itu bukan harus kerja apa, tapi minimal kuliah itu adalah penambahan kayak nambah referensi di kepala kita,
Jadi investasi kepala ini adalah kuliah, dan itu modal untuk ke depan kita dalam menghadapi hidup. Untuk mengambil keputusan itu minimal ada referensi. Referensinya apa ya? Ilmu itu kan. Sama juga ketika saya memberikan pembekalan ke teman-teman mahasiswa yang akan melakukan kulit PKL, Ya, itu dosen. iya nyambi. Artinya ketika memberikan pembekalan kepada mahasiswa, jangan gengsi, jangan sungkan ketika kita mau melakukan sesuatu, apalagi untuk masa depan. Ketika kehidupan di kampus dengan kehidupan di dunia nyata, di masyarakat kan jauh berbeda. Jauh berbeda. Banyak orang ya, contoh di jurnalis. Jurnalis itu ada yang sarjananya peternakan, ada yang sarjana kedokteran, tapi tetap kembali lagi kepada dunia jurnalis. Karena fashionnya, senang dengan fashion. Hidup harus terus berjalan. Hidup harus terus berjalan. Kalau kita cuman gondeli ijazah karena gengsi, nggak mau berkarya, Akan sulit. ya tetap begitu, nggak berkembang. Harus menjadi perintis bukan pewaris. Iya. Sama kayak kata orang Arab. Laisal fata mayyakunu kana abi, walakinnal fata mayyakulu ha anadza katanya. Yang artinya apa? Anak muda itu bukan ini bapak saya, tapi anak muda ini saya. Itu. Artinya bukan pewaris, tapi perintis. Bagaimana dia menjadikan dirinya sebagai anak muda yang hebat. Salah satunya dengan melalui koperasi. Ya. Nah, itulah teman-teman, sahabat Posko. Jadi tadi kita sudah ngomong bagaimana menginisiasi anak-anak muda Gen Z untuk mau berkooperasi. Kita akan kembali setelah ini di podcast Malang Posko Berdialog. Kembali lagi sahabat Posko di Posko Berdialog. Masih bersama anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Erjik Bintoro SH.MH, yang beliau duduk di Komisi B terkait dengan perekonomian. Kita masih membahas terkait dengan koperasi, bagaimana anak-anak muda mau untuk berkoperasi, mau untuk anak-anak Gen Z, mau untuk terlibat dalam koperasi, mematahkan stigma bahwa koperasi itu jadul, tapi koperasi itu keren. Pak Erjik, tadi kita soal membahas bagaimana anak-anak muda mau untuk berkoperasi. Ya, siap. Dukungan di Komisi B DPRD Jawa Timur terkait dengan koperasi, wabil khusus untuk mendorong anak-anak muda ikut berkoperasi. Bagaimana Pak? Ya, sesuai tugas fungsi Dewan itu kan paling enggak salah satunya adalah mendorong program-program dukungan kepada anak muda itu terrealisasi. Dan dukungan itu tentu harus realistis, yaitu anggaran. Budgeting. Budget. Anggarannya itu harus disiapkan. Betul. Kita mendorong tapi tidak menyetujui anggaran kan. Bahaya. Oleh karena itu sudah diadakan masalah seperti pelatihan anak muda itu, inkubasi bisnis koperasi, UMKM. Betul. Jadi tentang bisnis plan, manajemen keuangan digital, kemudian pemasaran online, itu sudah sering dilakukan lintas dinas malahan untuk pelatihan itu, ya kan, termasuk bantuan komputer kepada koperasi yang sudah ada gitu. Hanya saja saya pinginnya pemerintah ini lebih mendorong bahwa anak-anak muda ini untuk lebih bisa berkoperasi. Jadi ada semacam penganggaran di pelatihan, mungkin pilot proyeknya satu kabupaten satu dulu misalnya, untuk membuka mindsetnya bahwa koperasi itu begini, koperasi itu bukan jadul, koperasi itu bukan hal yang kuno, bukan. Tapi koperasi itu betul-betul salah satu pilihan membentuk usaha bersama di tingkat manapun. Jadi kalau mungkin satu orang itu kan bentuk CV, bentuk apalagi ya PT dan sebagainya. Cuma kalau kita itu dipermudah loh, kita punya koperasi tidak
di dunia lain, ya kan? Betul. Hanya 10 orang dengan tetangga membentuk koperasi, ada badan hukum, kemudian di sana ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bagaimana pembagian keuntungan, kan enak, ya kan? Betul. Nah, saya tetap mendorong bahwa 1 orang dengan 10 orang itu berbeda. 1 orang dengan 2 orang aja berbeda, ya kan? Betul. Tentu gesekan ada, ya kan? Tentu gesekan ada, tapi minimal ketika kita punya produk mau menjual, yang mikirkan 1 sama 2 orang kan beda. Betul. Apalagi tambah jadi 10 atau 20, satu produk itu bisa dipromosikan oleh 20 orang. Betul. Ya kan? Apalagi sekarang dengan kemudahan teknologi, Ya, ada media sosial. dengan macam-macam yang latar belakang, ya kan? Itu luar biasa. Di Kediri itu ada, Mas. Ada yang anak-anak muda seperti itu ada, tapi masih belum jadi koperasi. Jadi masih semacam kayak apa? Kayak perkumpulan gitu, kumpulan yang belum dapat. Jadi mereka ini kan pandai IT semua. Jadi bermula memang pelatihan digital marketing, ya kan. Kemudian mereka membuat aplikasi. Mereka menawarkan produk-produk di Kediri, mulai ikan hias, bibit ikan, atau bibit tanaman apa gitu. Jadi itu mereka tawarkan di online, dan yang beli itu yang datang ke dia itu orang-orang dari luar pulau banyak. Gitu. Nah, dia hanya semacam belantik, penghubung, begitu, ya kan? Betul. Jadi orang berhubungan dengan dia. Nah, dia yang berhubungan dengan pedagang. Betul. Tapi ini yang belum dibentuk koperasi dan mungkin belum ada MOU dengan yang punya produk gitu loh, ya kan. Kalau lebih dimodernkan, dibentuk koperasi, anak-anak muda kan lebih berdaya. Betul. Nah itu harapannya ya pemerintah juga mau untuk mensupport itu semua ya. Khusus pemerintah daerah kabupaten kota, sehingga mendorong anak-anak muda mau untuk berkoperasi, komunitas sudah ada. Nah bagaimana mereka membentuk koperasi untuk kesejahteraan bersama. Ya, makanya yang paling penting adalah stigma koperasi, bagaimana di mata anak muda itu bukan sesuatu hal yang kuno. Jadi mereka dibuka, oh iya ternyata kita perlu bentuk koperasi. Jadi kita sentuh hatinya dulu lah sama membuka pikiran. Betul. Karena kalau kita dorong paksa-paksa pelatihan pun, kalau mereka menganggap bahwa jadul apa ini kan, ya kan. Betul. Nah, Jadi apalagi dengan latar belakang pendidikan berbeda-beda, saya yakin itu bisa memunculkan. Sekarang anak pintar semua kok, pintar semua. Anak-anak sekarang pintar semua. Nah, kemampuan pinternya itu diarahkan untuk Ya, berkooperasi anak-anak. yang penting nggak bikin podcast. Nanti rame ya kan. Ini kan termasuk kumpulan anak-anak muda juga. Betul. Kreatif ya kan. Nah, apalagi di ekonomi kreatif kan pemerintah sekarang lagi mewadahi 17 subsektor ekonomi kreatif. Salah satunya baik Kria, semua UMKM, media, dan itu hampir semuanya anak muda semua. Ya. Dan pemerintah memfasilitasi kredit kalau sudah namanya koperasi. Ya kan. Bisa dari Bank Jatim, bisa KUR, bisa apalagi itu apa ya namanya, lupa saya. Tapi yang betul-betul bunganya kecil. Ya. Yang penting kalau sudah di koperasi, bentuk koperasi harus apa ya? Karena bank itu kan menilai koperasi ini bagus apa enggak ya. Kalau sudah jalan nilainya jelek kan untuk nambah pinjaman kan sulit ya kan, sulit. Nah ini makanya perlu belajar, apalagi sekarang kalau koperasi masih nanti akan ngomong soal anggota, ngomong anggota soal manajemen, soal laporan keuangan, dan semua pemerintah sudah memberikan fasilitasi melalui dorongan dari Komisi B untuk dapat mengakses itu semua di masing-masing dinas ya, baik dinas koperasi UKM yang ada di Jawa Timur maupun di kabupaten kota. Nah, ini tinggal kalau kesulitan tinggal mengadu saja ke Komisi B DPR Jawa Timur. Jadi intinya koperasi itu saya tekankan itu Mas. Soalnya orang nggak paham koperasi seolah-olah sesuatu yang apa sih koperasi. Anak-anak muda itu kan begitu ya. Koperasi itu kumpulan ide, ya kan. Kumpulan pemikiran, kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Kan itu dulu. Betul. Itu dulu ditanamkan dalam pikiran. Setelah ketemu kumpul, ya nggak usah ngurus itu dulu lah, ngurus badan hukum dulu, legalitas ya usah dipikir dulu. Yang penting ini ngumpul dulu, ketemu dulu. Nah, setelah itu
bikin embrio kira-kira anak 10 itu bikin usaha apa, kan itu tok aja. Betul. Ya, setelah itu oke lah, datangi pemerintah kabupaten atau provinsi, saya bikin koperasi ini, mohon dibantu untuk pengurusan badan hukumnya, kan gitu. Betul kan? Sekarang juga sudah banyak fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah. Tugas pemerintah kan mendorong anak-anak muda biar ada pemerataan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya terpusat di kota, tapi di desa-desa juga ada pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi di kota-kota besar, Surabaya, Malang, Kota Malang, Sidoarjo, Gresik, yang angka pengangguran terbukanya tinggi. Ya, Ketika angka pengangguran terbuka tinggi, pemerintah juga sulit untuk membuka lapangan pekerja, maka dengan kumpulan ide-ide tadi, berkumpul mereka anak-anak muda yang telah lulus, yang sudah tidak lagi pakai alma maternya, maka membentuk koperasi akan lebih baik. Karena koperasi karena koperasi sesuai dengan kata Bung Hatta adalah jati diri perekonomian bangsa. Mau tidak mau, koperasi itu sejahtera bersama, bukan sejahtera sendiri. yang penting koperasi itu buka usaha yang positif. Buka usaha yang positif. Jangan buka Toto atau buka Indomaret misalnya. Buka Indomaret maksudnya bawa linggis, lah itu kan tidak boleh. Pasti buka Indomaret mau linggis itu. Jadi usaha-usaha ya. Saya kira usaha-usaha sekarang banyak. Bisa menjadi penghubung. Anak muda kan luas. Anak muda itu luas, geraknya panjang, langkahnya itu cukup strategis sehingga mampu untuk misalnya kayak tadi jenengan menyampaikan. Bisa satu kampung saja. Satu kampung punya UMKM ini, punya UMKM ini sebagai penghubung. Nah, penghubung. Dan barangkali nanti Komisi B bisa mendorong. Atau paling tidak itu saja, tidak hanya menjual, tapi mereka bisa menyiapkan barang-barang dari luar apa yang dibutuhkan masyarakat di lingkungannya, dan mereka mendatangkan, ya kan, konsinyasi atau apa, tergantung. Kalau sudah namanya badan hukum koperasi itu saya yakin siapapun minimal lebih percaya daripada perorangan. Betul. Apalagi namanya koperasi. Iya. Sejahtera bersama, bersama sejahtera. Nah ini membuka wawasan bagi anak-anak muda sekarang, anak-anak Gen Z yang katanya generasi strawberry. Ini menjadi peluang yang baru. Pak Haji Ejik sudah memberikan peluang, buka jalan untuk bagaimana berkumpul bersama, maju bersama, sejahtera bersama melalui koperasi. Dan inti koperasi adalah persatuan. Gotong royong. Semangat gotong royong kebersamaan untuk sejahtera bersama. Itulah teman-teman sahabat Posko, saya kira ini cukup menginspirasi bagi anak-anak muda, bagi anak-anak Gen Z sekarang. Jangan malu untuk berbuat sesuatu, menghasilkan karya yang terbaik. Jangan hanya mengandalkan jas alma mater, tapi mengandalkan ide bersama untuk maju bersama dan sejahtera bersama. Pak Haji Ejik, mungkin ada closing statement? Ya, anak-anak muda, mari kita isi hidup ini dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri. Kita buat karya nyata, dan kalau bisa karya nyata itu bermanfaat bagi banyak orang dan orang lain. Nah, terima kasih Pak Haji Ejik, ini luar biasa. Terima kasih atas kita bincang-bincang dialognya, menginspirasi anak-anak muda, anak-anak Gen Z. Jangan malu untuk berbuat sesuatu, berbuat yang terbaik untuk masa depan yang lebih baik lagi. Dengan berkoperasi, maju bersama, sejahtera bersama. Koperasi itu keren buat anak muda. Terima kasih Pak Haji Ejik Bintoro yang sudah berdialog dengan kita di Posko Berdialog. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi semuanya sahabat Posko. Kita akan kembali di episode-episode berikutnya. Terima kasih Pak Haji Ejik Bintoro sudah mampir di tempat kita. Dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.